penyebab PSU dan segala macam itu lebih banyak kesalahan di penyelenggara dan peserta. Tapi kenapa yang dikorbanin masyarakat sama anggarannya? Supaya yang jadi korban jangan anggaran lagi dan rakyat lagi. Ya, diulang lagi, ini pasti orang money politik lagi semua. Yang menang di ujung nanti ini yang paling banyak duitnya, yang paling jelek pastinya. Ada di beberapa tempat politik uang. Ada atau tidak punya hak memilih di situ 4 orang diulang. Lah yang jahat 4 orang, yang korban anggaran lagi. Ini gimana kita depan menghindari seperti ini? Baik. Masih ada dari PDIP? Singkat aja karena mengganggu yang lain. Ini khusus Kemendagri. Saya beberapa waktu yang lalu banyak menggugat karena keanehan yang kami rasakan. Sebelum pelaksanaan PSU di Tasikmalaya, itu Irjen Kemendagri turun mengaudit semua OPD-OPD di Tasikmalaya, yang bagi kami sebuah keanehan. Ya, setelah ada perlawanan lalu polisi yang kesana kemari cawe-cawe. Ini saya minta tolonglah, ya, jangan diulang lagi. Masa ada dikirim dari, kalau berlaku untuk seluruh Indonesia silakan. Tapi dalam konteks pilkada, saya mohon Ibu sampaikan pada Pak Menteri ini nggak boleh terulang dan tolong saya minta diselidiki. Ini apakah inisiatif sendiri atau memang perintah dari Mendagri? Ya, kalau Ibu cek di itu, saya udah berkali-kali mengingatkan itu. Lalu yang kedua, saya berharap kita semua berpikir apakah untuk hari ini atau regulasi ke depan. Kalau melihat tadi pemaparan itu, penyebab PSU dan segala macam itu lebih banyak kesalahan di penyelenggara dan peserta. Tapi kenapa yang dikorbanin masyarakat sama anggarannya? Ini apa begini cara kita mengelola pemilu? Kalau begini yang rugi siapa? Berapa banyak tadi keputusan itu misalnya soal administrasi, soal penyelenggara. Apa nggak perlu kita perkuat nih aspek pidananya? Ada di beberapa tempat politik uang. Ada atau tidak punya hak memilih di situ 4 orang diulang. Lah yang jahat 4 orang, yang korban anggaran lagi. Ini gimana kita depan menghindari seperti ini? Kesalahan yang dilakukan penyelenggara dan peserta yang menderita rakyat dan anggarannya. Saya bingung kalau kayak begini. Dan yang terakhir ini soal PSU ulang. Lagi di daerah yang sudah PSU. Saya kira kita perlu hati-hati. Papua aja setahu saya, Bang Komar nggak tahu benar atau enggak, belum ada tuh anggarannya untuk PSU. Lalu siapa yang mau tanggung jawab? Masa maksa daerah lagi? Aja ya, deras sekali hujannya Pak ya. Saya kira itu yang paling penting. Saya minta kita betul-betul menegakkan hukum kepemiluan ini supaya yang jadi korban jangan anggaran lagi dan rakyat lagi. Ya, diulang lagi, ini pasti orang money politik lagi semua. Yang menang di ujung nanti ini yang paling banyak duitnya, yang paling jelek pastinya. Karena saya lihat partisipasinya tinggi. Kalau udah tinggi begini, ini udah pasti urusannya uang. Kita kan sama-sama orang lapangan tahu. Tolonglah kita menyelamatkan demokrasi. Jangan hal-hal prosedural administratif justru mengorbankan yang lebih besar. Itu aja pimpinan, makasih. Ya, terima kasih. Memang kalau kita perhatikan ya, PSU ini mestinya harus dibatasi jumlah TPS-nya. Karena kalau terlalu banyak, akhirnya anggaran yang jadi tersedot dan pola-pola permainannya jadi makin kental. Dari Gerindra, silakan. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan sejawat Komisi 2, para mitra, Ibu Wakil Menteri, Ibu Ripka Haluk, Pak Wakil Menteri Pak Bima Arya Sugiarto, Pak Ketua KPU Pak Afifuddin, Ketua Bawaslu Pak Bagja, Ketua DKPP, dan seluruh jajaran baik Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu,
dan yang terutama sekali ini teman-teman yang dari KPU daerah ini sempat hadir. Saya lihat ini ada yang orangnya masih kelihatan, tapi ada yang cuma bukunya aja yang nongol. Tapi saya berharap, kita semua berharap KPU dan Bawaslu provinsi baik kabupaten kota itu wajib hadir, terutama yang mengikuti PSU. Jadi supaya informasi yang ada di ruangan ini diterima dengan baik oleh jajaran KPU di provinsi maupun kabupaten kota. Sebelum saya memberikan tanggapan mewakili fraksi Gerindra, ada satu prinsip yang kami pegang dari Partai Gerindra yang diajarkan oleh Pak Prabowo. Jadi kami berprinsip untuk menyampaikan yang benar walaupun tidak menguntungkan pihak kami. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin disampaikan nanti tidak ada kepentingannya dengan Partai Gerindra, tapi kepentingannya untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak menguntungkan juga untuk Gerindra, tapi menguntungkan untuk kemajuan kepemiluan bagi bangsa kita, itu wajib disampaikan. Dan itulah mestinya prinsip yang harus kita pegang dan tanam dalam-dalam. Jadi atensi itu adalah atensi untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok kami sendiri. Itu prinsipnya seperti itu. Yang pertama, tadi sebenarnya saya mau interupsi ketika Bu Wamen menyampaikan paparan. Tadi anggaran itu realisasi atau perencanaan? Anggaran pemilu yang disampaikan itu. Apakah itu sudah sinkron dengan anggaran yang diserap oleh KPUD atau belum? Izin pimpinan bisa kami sampaikan? Iya. Yang jelas tadi sudah kami sampaikan bahwa ini sudah realisasi. Realisasi ya? Berarti itu anggaran realisasi ya? Iya. Berarti Ibu harus jelaskan ke publik bahwa anggarannya itu menyerap 600 sekian miliar. Tidak seperti yang gembor-gemborkan sampai triliunan. Itu wajib disampaikan. Karena itu mempengaruhi opini yang ada di masyarakat terkait dengan penganggaran PSU ini, termasuk KPU dan Bawaslu, ya kan? Kalau penyerapan anggarannya untuk seluruh pelaksanaan termasuk Bawaslu, kemudian KPU, kemudian pengamanan itu totalnya 600 sekian, berarti kan tidak seperti yang didengarkan kepada masyarakat sampai 1 triliun, betul gitu Bu? Iya, siap izin. Ya itulah yang maksud kami, itu apresiasi sebenarnya. Yang tadinya perencanaan dari KPU Bawaslu hampir 15T, tetapi Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Bapak Menteri itu bagaimana kita melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah, kemudian anggarannya diefisiensi sampai hanya bisa kita dapat 600 miliar itu satu langkah. Yang menurut kami itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan saya memang ditugasin, Pak, jujur saja kalau kita mau bicara di sini yang kurang bagus, banyak Pak masalahnya. Tetapi bagaimana kita melakukan pendampingan, memberikan sosialisasi dengan gubernur, kemudian juga dengan bupati, sehingga gubernur juga membantu mendukung kabupaten-kabupaten yang tidak mampu dananya seperti itu. Jadi ini sebenarnya menurut saya ini salah satu langkah terbaik yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Bapak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi berhemat maksudnya, sudah ada hemat. Walaupun sudah berhemat, itu termasuk biaya mahal yang harus dibayar karena harus pemungutan suara ulang. Dan itu anggarannya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari daerah yang menyelenggarakan. Artinya kalau di kabupaten kota itu kabupaten kota. Nah pertanyaan selanjutnya yang nanti perlu dijawab. Karena itu anggarannya dari kabupaten kota, bagaimana mekanisme menertibkan untuk pengawasan penggunaan itu? Kan menjadi nggak powerful. Anggaran saya sendiri suka-suka gua dong. Itu bayangan saya seperti itu. Karena ketika dihitung anggaran keseluruhan sebanyak 600 sekian miliar, kalau kita hitung ada
13.066 TPS yang menyelenggarakan, itu kalau dibuat rata, satu TPS itu menyerap anggaran sekitar satu TPS. Ya monggo, mari kita kalkulasi masing-masing kita. Jadi apakah rata 50 juta itu sama dengan penyelenggaraan pemungutan biasa di pemilu yang bukan PSU? Nanti bisa dijawab oleh KPU maupun Bawaslu. Kemudian yang berikutnya, saya ingin memberikan apresiasi kepada KPU Parigi Montong. Jadi KPU Parigi Montong ini mengubah jadwal pemungutan suara karena ada permintaan dari jemaat gereja Advent. Sehingga jadwalnya itu dirubah dan tidak mengganggu peribadatan yang ada di hari Sabtu. Itu kita semua harus memberikan apresiasi. Itu bukti, salah satu bukti, dan bisa menjadi pelajaran kita bahwa KPU yang seperti ini perlu dicontoh. Artinya luas ketika ada permintaan yang terkait dengan peribadatan dan lain-lain. Jadi terima kasih kepada KPU Parigi Montong yang responsif terhadap permintaan masyarakat terkait dengan peribadatan. Kemudian nanti mohon dijelaskan ada beberapa dinamika selama PSU ini, terutama yang pertama di Kabupaten Puncak Jaya itu terjadi bentrokan yang kemudian dimanfaatkan oleh KKB. Kalau tidak salah dalam beberapa kali pertemuan di forum ini terkait dengan pemilu dan persoalan lain, saya mencatat populernya frasa mitigasi. Nah, apakah hal ini terjadi sudah dalam mitigasi atau belum? Seperti kejadian di tadi Puncak Jaya, kemudian Papua Tengah ya, di Tasikmalaya tadi sudah disampaikan juga, kemudian di Kabupaten Pesawaran Lampung, kemudian Kabupaten Mimika, ini di satu TPS. Nah ini tolong nanti dijelaskan, apakah dinamika ini sampai hari ini sudah diselesaikan atau hanya menjadi catatan, sekedar catatan. Tapi kami minta, karena ini menyangkut nama-nama tertentu, terutama di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tasikmalaya, tuduhan-tuduhan ini menyangkut nama, menyangkut pasangan calon, ini mohon untuk dijelaskan. Jangan nggak usah menyebutkan secara detail, tentu bapak-bapak punya catatan masing-masing. Yang selanjutnya, saya setuju bahwa untuk urusan pemilu ini kita perlu lebih giat lagi menyempurnakan apa yang dilaksanakan. Ini setelah pilkada PSU dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang, lembaga pemilu kita ini kan sudah tidak ada lagi event. Akan ada event politik namanya pemilihan kepala desa. Nah, pemilihan kepala desa itu saya minta menjadi konsennya Kementerian Dalam Negeri supaya kita penataan dari bawah menjadi lebih baik. Nah, dalam rangka waktu yang luang itu, tentu KPU sudah mendengar akan ada wacana badan ad hoc dan lain-lain. Tapi saya secara pribadi sebagai anggota Komisi 2 masih ada tugas yang panjang bagi KPU untuk KPU, Bawaslu dan jajarannya untuk menyempurnakan proses demokrasi kita. Baik sosialisasi ke pendidikan pemilih dan lain-lain. Itu saya rasa KPU, Bawaslu, DKPP harus secepat mungkin untuk melakukan review, evaluasi, dan program apa yang berguna dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.